Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-tafsir. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin, serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita pada kajian Al-Quran Al-Karim pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita, umur kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, menulisnya, mentadabburinya, paham tafsirnya, dan mengamalkannya. Amin, amin, rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini saya tidak menyampaikan tafsir juz amma. Pada Kamis yang lalu saya menyampaikan tafsir surat Al-Qadr. Seharusnya lanjutan surat Al-Alaq. Sekali-sekali saya tematik. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tafsir Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 17, yaitu mengenai 4 jalan masuknya iblis ke dalam diri manusia dan doa atau ilmu cahaya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum
aktsarahum syakirin. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan, dari kesesatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Iblis berkata, saya akan mendatangi, saya akan menyerang manusia dari 4 jalan, 4 arah, 4 pintu, yaitu pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, dan pintu kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, yaitu manusia, bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kita tidak belajar ilmu tafsir, kita bingung, bimbang. Bagaimana iblis bisa menyerang lewat pintu, lewat jalan depan, belakang, kanan, dan kiri? Kita tidak bisa melihat iblis. Disitulah pentingnya ilmu tafsir. Sebaik-baik ilmu, semulia-mulianya ilmu adalah ilmu tafsir. Al-Quran itu ibarat intan berlian, dipandang dari sudut manapun tetap memancarkan cahaya. Dan cahaya Al-Quran itu akan nampak, akan terlihat ketika kita banyak membaca dan mentadaburinya. Dan ini suatu problem, suatu masalah. Surat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf itu artinya tempat tertinggi, tempat yang tinggi. Surat Al-A'raf, bukan surat A'raf, tapi pakai alif dan lam. Al-A'raf. Kita tahu bahwa iblis itu abuhu syaiton, abuhu syayatin, bapaknya setan, minal jinni, dari kalangan jin, rajanya jin, gembongnya jin adalah iblis. Musuh kita jelas di dalam Al-Quran, yaitu iblis. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, dan lain sebagainya. Karena iblis itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang jelas. Musuh kita adalah iblis dan keturunannya. Iblis dan keturunannya. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan Bani Adam, keturunan Nabi Adam, dari air. Makanya iblis lebih tidak suka, tidak senang kepada keturunan Adam daripada Nabi Adam. Kenapa? Iblis, jin, diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, masih belum bertolak belakang. Tapi keturunan Adam diciptakan dari air, yaitu setetes mani. Api dan air ini bertolak belakang. Makanya iblis ketika diturunkan, dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia minta umur yang panjang sampai hari kiamat, dan dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya akan menyerang, mendatangi manusia
lewat 4 pintu, depan, belakang, kanan, dan kiri. Maksudnya apa ini 4 pintu ini? Pintu depan, belakang, kanan, dan kiri. Ulama menerangkan bahwa tingkatan tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga al-kabair, dosa besar, dan yang keempat as-saghair, dosa kecil. Jadi iblis menyesatkan hamba Allah, menyesatkan Bani Adam, keturunan Adam, menyesatkan umatnya Nabi Muhammad SAW antara 4 itu. Bagaimana iblis menggoda agar manusia itu, yang muslim maupun yang kafir, khususnya yang muslim, terjerumus ke dalam kesyirikan atau terjerumus ke dalam berbuat bid'ah atau berbuat dosa besar atau berbuat dosa kecil. Itu tingkatan tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Dan kita pernah mengalami di antara 4 ini. Kalau kita tidak pernah berbuat kesyirikan, kita tidak pernah berbuat bid'ah, kita tidak pernah misalnya berbuat dosa besar, kita pernah berbuat dosa kecil seperti berdusta. Itulah tingkatan tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, ada manfaatnya, termasuk iblis. Allah ciptakan iblis itu ada manfaatnya. Apa manfaat yang pertama? Yang pertama, agar manusia mengetahui kebaikan dan keburukannya. Agar kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manfaat yang kedua adalah agar kita manusia mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi, memiliki keimanan yang kuat dan jiwa yang mantap. Itu manfaat Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Karena musuh kita ini, lawan kita ini, yang sudah pasti, yang sudah jelas adalah iblis. Musuh kita siapa, Pak? Bu, iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Untuk menggoda manusia, untuk menggoda anak Adam agar mereka memiliki keimanan yang kuat. Diibaratkan iblis itu seperti lawan tinju. Lawan tinju. Seorang petinju tidak akan menjadi kuat, kokoh, super kalau tidak memiliki lawan. Jadi untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang tertinggi, keimanan yang kuat dan jiwa yang mantap, perlu ada lawan. Siapa lawan kita? Iblis. Sekarang kita masuk tafsirnya. Tsumma, kemudian, la'atiyannahum, sungguh iblis akan mendatangi manusia, menggoda manusia, menyerang manusia dengan menghembuskan buhul-buhulnya mimbaini aidihim, lewat pintu arah jalan depan. Apa tafsirnya?
Sebelum saya menjelaskan tafsirnya, bahwa di dalam Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin." Dan demikianlah kami, Allah Subhanahu wa taala, ciptakan dan jadikan bagi setiap nabi dan rasul itu musuh dari setan jenis manusia dan jin. Jadi sumbernya ini, masdarnya ini pertama adalah iblis. Makanya ada setan dari jenis manusia dan jin. Setan manusia ini tergoda dengan iblis. Jadi musuh utama inti kita itu adalah iblis. Bagaimana iblis menyerang, mendatangi manusia lewat pintu arah jalan depan? Di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam riwayat, di antaranya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya, bahwa maksudnya adalah iblis menyerang manusia dari sisi akhirat. Iblis menyerang manusia dari sisi akhirat. Iblis akan membuat manusia awalnya ragu akan perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Pertama dibuat ragu, kemudian dibuat ingkar, tidak percaya dengan urusan perkara-perkara yang sifatnya akhirat. Iblis akan membisikkan kepada manusia agar ragu dan ingkar dengan hari kebangkitan, hari perhitungan, jembatan Sirat, yaumul mahsyar, hari kiamat, surga dan neraka. Makanya banyak orang beriman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Tapi banyak sekali manusia yang ingkar, tidak beriman kepada hari akhir. Ada suatu, saya mengisi kajian di universitas, seperti di Perbanas dan lain sebagainya. Mereka mahasiswa-mahasiswi ragu, bahkan ingkar, tidak percaya dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Tidak percaya adanya kematian, alam kubur, siksa kubur, alam barzah. Itu iblis menyerang, mendatangi, menggoda manusia lewat pintu depan agar manusia ragu dan ingkar terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Banyak cendekiawan muslim, filosof muslim yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan datang dabbah, binatang melata yang sangat besar, Ya'juj Ma'juj, datangnya Dajjal, bahwa kehidupan di dunia ini ya sudah, kita hidup, kita mati, sudah tidak ada lagi. Itu iblis menggoda, menyerang, mendatangi manusia lewat arah jalan pintu depan.
Lalu bagaimana iblis mendatangi, menyerang, menggoda, menghembuskan buhul-buhulnya, tipu daya muslihatnya lewat pintu belakang. Menurut Abdullah bin Abbas dalam riwayat di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan adalah iblis akan menjadikan manusia itu hubud dunia, cinta dunia. Iblis membisikkan, menggoda agar manusia itu mempunyai wabah virus penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Di akal pikirannya, di otaknya, di kolbunya, di hatinya hanya dunia. Tiap hari pergi ke mal, belanja, makan, minum, jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, sampai belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di antara tanda cinta dunia itu sangat banyak sekali. Di antaranya gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, popularitas. Hidup mewah dengan pakaian, makanan, dan minuman. Waktunya sibuk mengejar dunia. Ia mengejar dunia lewat amalan akhirat, juga lalai dari ibadah. Yahsabu annama lahu akhladah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu addadah. Sibuk menimbun, mengumpulkan harta dan dihitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa harta itu bisa membuat dirinya abadi, kekal. Alhaakumut takasur. Dia hidup dengan bermewah-mewahan, bermegah-megahan, sampai dia lalai, lupa untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak pejabat di Indonesia ini korupsi, banyak koruptor. Kenapa? Karena iblis berhasil menggoda pejabat yang korupsi lewat pintu belakang. Seperti itu Pak ya. Pintu belakang, arah belakang, jalan belakang, agar manusia itu hubud dunia, cinta dunia. Di otaknya, di akalnya, di kolbunya dunia saja. Setelah dikumpulkan, ditimbun hartanya, dihitung-hitungnya, lalu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, sampai lupa dengan saudaranya yang masih belum punya rumah, yang masih belum punya kendaraan, tetangganya yang susah makan minumnya, atau kalau kita punya karyawan yang punya hutang, seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara iblis itu menggoda, menyerang manusia lewat pintu sebelah kanan. Menurut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang pakar Quran, mufassir, seorang ahli tafsir. Maksudnya iblis menyerang, menggoda manusia lewat arah pintu sebelah kanan adalah iblis akan samarkan urusan agama mereka, yaitu manusia. Iblis akan menjadikan agar manusia ragu, awalnya ragu, kemudian nanti ingkar terhadap kebenaran,
ragu dan ingkar terhadap Al-Quran, ragu dan ingkar terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pintu arah jalan sebelah kanan ini iblis menghembuskan buhul-buhulnya perkara-perkara syubhat. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai Jibril, sebagai Nabi, sebagai Imam Mahdi, sebagai Rasul, sebagai ulama, sebagai wali Allah, sebagai Habib, nah itu kena jebakan tipu daya iblis lewat pintu sebelah kanan. Misal seorang tokoh Mirza Ghulam Ahmad dari India, iblis serang lewat pintu depan tidak mempan, lewat belakang tidak mempan, lewat kiri tidak mempan, akhirnya lewat kanan mempan. Dia mengaku sebagai Nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia Ahmad Musadek mengaku sebagai Nabi. Lia Aminuddin, Lia Eden mengaku sebagai Jibril. Jadi kalau ada manusia mengaku Imam Mahdi, apalagi di YouTube itu ada Imam Mahdi dari Pakistan, pakai sorban putih, jenggotnya panjang, gamis selutut putih dan celana putih, dikawal, punya pengikut banyak, dikawal oleh polisi. Ada burung, diajak diskusi, diajak berdialog, akhirnya burung itu datang ke tangannya. Seperti itu. Hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau ada manusia mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Jibril, sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka tipu daya muslihat iblis berhasil lewat pintu sebelah kanan. Sebelah depan perkara-perkara akhirat, belakang hubud dunia, cinta dunia, sebelah kanan syubhat. Bukan Habib ngaku Habib, ngaku min dzurriyyatir Rasul, saya ini keturunan Rasul yang sekian. Bukan wali, ngaku sebagai wali Allah. Itu di Tanjung Priok banyak orang ngaku wali, masyarakat awam. Di Tanjung Priok, di Pelita 5, Pelita 6, Solo Bone, tempat saya lahir besar di situ, orang tua di situ. Saya datangin, saya pura-pura, Pak, ya motor saya hilang, padahal nggak hilang, Pak. Motor saya hilang. Dia bilang, wah ini yang ngambil cirinya begini. Itu apa wali? Bukan wali Allah, tapi dukun. Apalagi di TV banyak indigo, paranormal. Itu iblis berhasil menggoda, mendatangi, menyerang manusia lewat pintu sebelah kanan. Lalu yang terakhir, bagaimana cara iblis menggoda manusia lewat pintu arah jalan sebelah kiri? Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, maksudnya adalah iblis akan datang dari sisi kejelekan-kejelekannya. Manusia akan dibuat tertarik dan senang terhadap kemaksiatan. Iblis akan memerintahkan manusia untuk melakukan kejelekan dan kemaksiatan. Iblis akan menghiasi kejelekan-kejelekan ini agar nampak indah di mata manusia, sehingga manusia mencintai kejelekan yang mereka lakukan, bahkan mereka bangga dengan kejelekan dan kemaksiatan tersebut. Iblis menyerang, menggoda, menghembuskan buhul-buhulnya lewat pintu sebelah kiri
yaitu syahwat, hawa nafsu. Kalau kita masih punya saudara, tetangga, sahabat, teman, masyarakat yang masih suka mabok, minuman keras, suka mencuri, suka berzina, bahkan suami istri, suaminya selingkuh atau sebaliknya istrinya selingkuh. Nah itu berhasil tuh, digoda sama iblis lewat arah sebelah kiri. Mending poligami ya Pak ya. Ini selingkuh. Atau yang belum menikah menonton film-film yang tidak baik. Atau yang sudah menikah juga pikirannya itu ngeres. Nah itu berhasil tuh. Iblis melihat wanita cantik digambarkan, dibayangkan seperti apa itu. Berhasil tuh. Iblis menggoda lewat pintu sebelah kiri. Ya Pak ya? Nah. Dahsyat itu iblis. Dan kita ini tahu, makanya di antara guru terbaik adalah diri sendiri. Makanya kita asah mata batin kita. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu, salat sunnah rawatib, hajat, tasbih, puasa seperti itu. Agar tidak mudah dikelabui oleh iblis. Kalau mata batin kita sensitif, susah itu iblis nembusnya. Ini problem. Nanti saya akan kasih tahu caranya, solusinya. Menghadapi 4 pintu ini. Biar iblis itu susah untuk nembus. Dan kita tahu kelemahan diri kita sendiri. Iblis itu pintar. Saya serang lewat pintu depan nih, biar dia lupa dengan akhirat. Wah hebat, nggak bisa. Lewat sebelah kiri agar dia melakukan syahwat, hawa nafsu, maksiat. Wah nggak bisa, hebat. Saya serang lewat sebelah kanan. Saya taruh perkara-perkara syubhat. Wah nggak bisa. Akhirnya jebol, tembus lewat pintu belakang. Hubud dunia, cinta dunia. Gila, harta, jabatan, popularitas. Itu salah satu itu. Ini dahsyat iblis. Lalu timbul pertanyaan, kenapa iblis tidak menyerang lewat arah jalan pintu atas? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena rahmat Allah turun kepada hambanya dari atas ke bawah. Kenapa iblis tidak bisa menyerang kita dari arah jalan pintu bawah? Karena kita kalau sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa tembus. Jadi hanya 4 tempat, 4 jalan, 4 arah, 4 pintu masuknya iblis ke dalam diri manusia. Depan sisi akhirat, belakang cinta dunia, kanan perkara-perkara syubhat, kiri perkara syahwat, hawa nafsu. Ini Al-Quran. Ini suatu problem, suatu masalah. Jelas Al-Quran itu menjelaskan solusinya. Ada masalah, problem, ada solusi. Bagaimana cara membentengi diri kita dari 4 pintu itu? Bagaimana Pak? Kira-kira menurut Pak Haji Rustam bagaimana Pak? Cara membentengi kita dari 4 pintu itu Pak?
agar supaya iblis itu tidak mudah tembus jebol, minimal meminimalisir Pak ya. Apa Pak Haji Rustam? Pak Haji Muhtar? Ya Pak? Zikrullah, mengingat Allah, banyak zikir ya Pak ya. Bu, gimana Bu caranya Bu? Jawabannya ada di Al-Quran. Ntar saya beritahu. Apa Bu kira-kira Bu? Gak apa-apa Bu, jawab aja Bu. Mengingat Allah. Susah Bu ya, ingat Allah itu gak mudah Bu. Kita ingat anak ya Bu ya, ingat kerjaan ya kan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada namanya ulumun nur, ilmu cahaya, atau dengan istilah lainnya doa nur, doa cahaya. Ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. La yaruddu al-qada wal qadar, tidak ada yang bisa merubah takdir Allah, qada dan qadar Allah, illa ad-du'a, kecuali doa. Terkadang kita malas untuk berdoa. Cara membentengi kita dari 4 pintu itu agar iblis sulit tembus, Allah jelaskan di dalam Quran surat 66, surat At-Tahrim ayat 8. Ini solusinya langsung dari Allah, bukan dari ulama. Ada 2 solusi yang saya ingin berikan. Solusi dari Allah, dari Al-Quran, dan solusi dari hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu permasalahan itu ada solusinya Pak ya Bu ya. Orang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, ini dengan cara yang haram, misalnya dengan narkoba atau makan ular segala macam, darurat. Bukan seperti itu. Allah memberikan penyakit pasti ada obatnya. Cari obat yang dengan cara yang halal. Solusinya agar supaya iblis itu susah, sulit, sukar, pusing dia, sampai mikirnya itu, ya Bu ya. Yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Ini dinamai dengan doa cahaya. Apakah doa cahaya tersebut? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah, nurona, cahaya bagi kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menembusnya. Walaupun malaikat, nabi dan rasul, apalagi iblis. Ini doa cahaya Pak.
Doa cahaya. Semakin kita mengamalkan, merutinkan, mendawamkan, membaca doa ini, maka nurullah, cahaya Allah itu akan memberikan kepada kita. Kita akan mempunyai energi dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibarat ini manusia dikasih oleh Allah berlipat-lipat lapis cahaya. Ketika iblis ingin menggoda, susah. Yang kedua, ada doa cahaya juga di dalam hadis. Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan doa cahaya ini kepada istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya dan umatnya, untuk membentengi diri kita, jasad dan ruh, lahir batin, dari 4 pintu itu. Bagaimana bunyi doa cahaya tersebut? Allahumma ij'al fi qalbi nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah, anugerahkanlah, karuniakanlah, fi qalbi, di dalam kolbuku, di dalam hatiku, nuron, cahaya, wamin amami nuron, cahaya di depanku, wamin khalfi nuron, cahaya di belakangku, wa'an yamini nuron, cahaya di kananku, wa'an shimali nuron, cahaya di sebelah kiriku. Itu solusinya, Pak, Bu, agar iblis, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, agar kita beriman kepada perkara-perkara akhirat, tidak terjatuh kepada cinta dunia, wahan, wabah, virus, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, dan perkara-perkara syubhat dan syahwat hawa nafsu. Maka kita bentengi diri kita ini dengan doa cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran. Lalu bagaimana kalau kita tidak hafal yang dari hadis? Apakah cukup surat At-Tahrim ayat 8 cukup? Yakfi. Apalagi kalau kita sehari bisa baca minimal itu 100 kali. Atau ketika kita beribadah, ketika ingin sholat ada was-was, ketika adzan, misalnya adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, masih baru Allah Akbar ya kan? Langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim. Itu Allah langsung memberi cahaya, memberi energi. Kalau kita bablas, di dalam hadis dijelaskan telinga kita diapain, Pak? Dikencingin sama setan. Seperti itu. Nggak punya, misalnya nggak punya uang, waduh, pinjam sama siapa nih ya? Langsung tipu daya iblis, pinjam sama rentenir.
syahwat tuh sebelah kiri, riba ya kan, langsung kita baca Rabbana atmim lana. Nanti kita bisa pinjam dengan cara yang halal, dengan saudara kita atau orang tua kita atau sahabat teman kita. Itu dahsyat doa ini. Langsung Allah yang katakan, langsung Rasul. Bahkan ya Pak ya Bu ya, min alamatis sa'ah kubro, di antara tanda-tanda hari kiamat besar itu keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya Pak ya, Ya'jud dan Ma'jud. Walaupun ada ya beberapa ustadz ya yang berbicara tentang masalah akhir zaman, tentang ini, karena memang hadis-hadis akhir zaman itu yang benar-benar sahih nggak begitu banyak yang maudhu, yang palsu. Bahkan ada seorang ustadz mengatakan tahun depan 2020 1 Ramadan jatuh pada Kamis malam Jumat, sebutin hadisnya palsu, maudhu, tersebar di medsos, sebar ya kan. Yang nggak perlu saya sebutin ini sialnya. Di antaranya apa? Dukhon, asap di Riau, Jambi, Kalimantan. Bukan seperti itu. Nabi Musa alaihissalam itu mempunyai saudara bernama Harun. Ada Fir'aun, ada istrinya Fir'aun, Asia, ada Nabi Khidir, ada Abdun Solih, hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Dzulqarnain. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu, baca artinya sekaligus tafsirnya tuh. Dzulqarnain itu Pak, ya Bu ya, itu hidup pada zaman Nabi Musa. Musa ke Isa berapa abad? Belum Musa ke Nabi Muhammad. Belum Nabi Muhammad sampai 2019 ini Pak ya. Dari Nabi Musa sampai sekarang itu berapa ratus abad Pak ya. Dzulqarnain itu minta sama Allah untuk mengurung Ya'jud dan Ma'jud. Besi yang dipanaskan dibuat. Dalam hadis itu tiap habis terbit matahari Pak ya, dia ngelobangin, hancurin sampai terbenam matahari. Terbenam matahari udah beres Pak ya. Seperti itu. Di antara tanda kiamat besar adalah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Barang siapa Pak yang mengamalkan, mendawamkan, merutinkan doa cahaya ini, surat At-Tahrim ayat 8, bahwa doa cahaya ini lebih kuat, lebih kokoh, lebih sakti mandraguna daripada benteng yang dibuat Dzulqarnain untuk mengurung Ya'jud dan Ma'jud. Dari Nabi Musa sampai detik ini berapa abad tuh Pak? Hebat tuh Pak, kokoh nggak tuh, kuat nggak, sakti nggak tuh benteng itu? Karena kalau benteng itu sudah hancur, sudah tembus keluar Ya'jud dan Ma'jud, kiamat besar. Nah itulah doa cahaya ini. Marilah mulai sekarang kita rutinkan, kita dawamkan, benar-benar kita amalkan doa cahaya ini, agar supaya tipu daya muslihat iblis susah untuk
menembus kita, Pak. Jadi bentengnya satu-satunya jasad dan ruh kita ini, lahir dan batin, ini adalah doa cahaya. Semoga mulai sekarang teruslah kita rutinkan, kita zikirkan doa cahaya ini, agar supaya kita tidak bisa ditembus oleh iblis. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.